Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu kembali ya dalam mata kuliah Matematika Terapan Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata Politeknik Negeri Banyuwangi. Hari ini kita bisa bertemu melalui pertemuan online. Jadi saya putuskan untuk membuat video pembelajaran karena sebelumnya mohon maaf karena kita tidak bisa melaksanakan kuliah by Google Meet seperti biasa karena memang ada tugas yang harus saya kerjakan. Nah, akan tetapi mudah-mudahan walaupun melalui video pembelajaran ini tidak menyurutkan semangat Mbak Mas sekalian untuk tetap fokus dan mengikuti mata kuliah Matematika Terapan. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi tentang persamaan kuadrat dan aplikasinya yang sebenarnya ini sudah saya sampaikan modulnya kepada masing-masing kelas melalui Google Classroom. Silahkan dicek, akan tetapi ini saya berikan versi PowerPoint-nya untuk bahan kita berdiskusi. Jadi kalau minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai persamaan linier, sebelumnya juga sudah membahas mengenai fungsi, terakhir kemarin kita sebelum kuis sudah fokus membahas mengenai persamaan linier dan aplikasinya. Jadi berikutnya kita membahas tentang persamaan kuadrat dan aplikasinya khususnya pada ekonomik dan bisnis. Kita mulai dengan apa itu persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat ini tentu saja berbeda dengan persamaan linier. Kalau linier kemarin kalau Anda ingat itu pangkat tertinggi dari variabel bebasnya 1. Nah, ini juga keluar pada kuis di minggu sebelumnya ya. Apa yang disebut dengan persamaan linier? Tentunya persamaan linier adalah persamaan yang memiliki pangkat tertinggi variabel bebasnya 1. Kalau kita punya fungsi y dalam variabel x, maka mungkin bentuk umumnya bisa y sama dengan ax plus b gitu ya. X-nya itu yang jadi variabel bebas dan pangkat dia adalah 1. Nah, untuk persamaan kuadrat, bedanya apa? Persamaan kuadrat berbeda pada pangkat dari variabelnya, di mana kalau persamaan kuadrat berarti pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah 2. Bisa Anda lihat pada slide, bentuk umumnya adalah y sama dengan ax. Ini ax kuadrat plus bx plus c. Ini fungsi y dalam variabel bebas x. Atau kalau kita punya fungsi balikannya, yaitu fungsi x dalam variabel y, maka bentuk umumnya adalah ay kuadrat plus by plus c, di mana nilai a, b, dan c ini adalah suatu konstanta gitu ya. Ini nilai a-nya nggak boleh kosong, nggak boleh 0, karena kalau dia nilainya 0 berarti pangkat tertingginya nggak jadi, pangkat tertinggi variabel bebasnya nggak jadi 2, karena ini akan hilang dan berhenti di bx plus c. Nah, jadinya variabelnya bentuknya begitu, berarti nanti jadi persamaan linier gitu ya. Makanya di sini dibilang a-nya nggak boleh bernilai 0. Kita berbicara tentang grafik persamaan kuadrat ya. Kalau grafik persamaan kuadrat ini dari segi grafiknya dia juga tentu saja berbeda dengan fungsi linier. Kalau fungsi linier kemarin kalau Anda ingat bentuknya selalu berbentuk garis lurus, jadi tidak ada lengkung, walaupun mungkin memotong sumbu x dan sumbu y, akan tetapi bentuknya selalu saja garis lurus. Tetapi kalau pada persamaan kuadrat ini bentuk grafiknya adalah bentuk parabola ya. Parabola itu ada 4 bentuk kemungkinan. Bisa parabola yang membuka ke atas, bisa membuka ke bawah, atau bahkan buka ke kanan dengan buka ke kiri gitu ya.
Lalu bagaimana kita bisa mengetahui apakah bentuk grafiknya akan buka atas atau buka bawah atau bahkan kanan dan kiri? Nah, kita bisa lihat dari bentuk umum fungsinya. Contoh kalau fungsinya itu seperti yang di tabel yang pertama, sebelah kiri bentuknya Y dalam variabel X, maka dua kemungkinan bentuk grafiknya hanyalah parabola buka ke bawah atau parabola buka ke atas. Kapan dia buka ke bawah? Ketika nilai A-nya kurang dari 0 atau nilai A yang negatif. Kapan dia buka ke atas? Ketika nilai A-nya lebih dari 0 gitu ya. Nilai A itu yang mana? Yang koefisien dari variabel X pangkat 2. Misalkan di situ nanti bentuk fungsinya minus 2x kuadrat. Oh, berarti kalau diawali dengan minus 2x kuadrat sudah bisa dipastikan dia masuk syarat yang pertama. Jika A kurang dari 0, maka kita dapati bentuk grafiknya parabola buka ke bawah. Gitu ya. Lain halnya kalau di situ 2x pangkat 2. Nah, karena A-nya lebih dari 0, maka bentuk parabolanya akan buka ke atas. Kapan dia buka kanan dan buka ke kiri? Ketika bentuk fungsinya x dalam variabel y. Gitu ya. Di situ masih ada koefisien dilambangkan dengan A, B, dan C. Tapi A itu miliknya Y kuadrat, B miliknya Y, gitu ya. Kalau A-nya lebih dari 0, maka parabolanya buka ke kanan. Kalau A-nya kurang dari 0, maka parabolanya bukalah ke kiri. Gitu. Tuh. Kemudian yang ketiga, gitu ya. Selain yang pertama tadi beda bentuk ya dengan linear. Yang kedua beda grafik. Yang ketiga karena ini bentuknya parabola. Parabola itu kalau Anda bisa bayangkan mirip huruf N gitu ya. Kita gores naik, kemudian sudah sampai pada titik tertinggi, kita gores turun. Mirip N, mirip U gitu ya. Nah, karena dia ada naik dan turun, maka otomatis dia pernah mencapai suatu titik yang namanya titik ekstrim, yaitu titik yang paling tinggi yang pernah dia capai. Hanya ada satu titik ekstrim, gitu ya. Nah, titik ekstrim ini kalau pada grafik kita bisa temukan dalam bentuk koordinat x, y. X, Y. Bagaimana cara kita tahu berapa koordinatnya itu terletak pada X nilainya berapa, nilai Y-nya berapa gitu ya. Nah, Anda bisa pakai rumus itu tuh. Rumus itu. Jadi kalau bentuk fungsinya Y dalam variabel bebas X, maka titik ekstrimnya X, Y, yaitu minus B per 2A. Ini nilai X-nya itu minus B per 2A. Nilai Y-nya B kuadrat min 4AC per minus 4A. Nah, kebalikannya kalau bentuk fungsinya X dalam variabel Y, maka titik ekstrimnya Y, X. Gitu ya. Nah, ini rumusnya jadinya dibalik. Yang awalnya min B bla bla bla, B kuadrat bla bla bla, sekarang karena Y, X jadinya B kuadrat dan seterusnya, minus B dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau Y, X, Y-nya dibalik ke depan. B kuadrat min 4AC per min 4A, minus B per 2A. Nah, sekarang kita ke contoh 1. Ya, di situ ada soal tentukan titik ekstrim fungsi Y sama dengan minus X kuadrat ditambah 6X minus 2. Mana itu kita ketahui dia bentuknya fungsi kuadrat ya, karena X-nya pangkat 2. Kemudian kita diminta untuk menentukan titik ekstrim dan perpotongannya dengan sumbu koordinat. Nah, berarti kalau kita menentukan titik ekstrim, kita cek tabel yang tadi ya. Tabel. Rumus titik ekstrim yang tadi ya. Jadi karena bentuknya fungsi Y dalam variabel X, berarti bentuk titik ekstrimnya nanti akan X, Y. Gitu ya. Nah, sekarang kan rumusnya ada minus B per 2A. Kemudian B kuadrat minus 4AC per min 4A. Nah, dari mana kita taunya A-nya nilainya berapa, B-nya nilainya berapa, C-nya berapa gitu ya. Ini sesuaikan dengan bentuk umum dari fungsi kuadrat. Jadi bentuk umumnya kan selalu bertanda positif gitu ya. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C gitu. Maka kita bisa lihat di sini nilai dari A-nya adalah minus 1.
Kenapa minus 1? Karena yang kita lihat adalah koefisien dari variabel x kuadrat. Karena ada minus x kuadrat, berarti kan sebenarnya di situ ada koefisiennya minus 1. Ya, karena 1 kan biasanya nggak usah dituliskan. Maka nilai A-nya adalah minus 1. Kemudian B-nya berapa? B-nya adalah 6. Nah, C-nya berapa? C-nya minus 2. Kenapa minus 2, Bu? Kok bukan 2 gitu ya? Karena bentuk umumnya adalah plus C gitu. Plus C. Berarti kalau ada tanda selain dari plus berarti negatif, misalnya negatif gitu ya. Berarti negatif, tanda negatifnya dia ikut dalam nilai variabel, nilai koefisien gitu ya. Jadi A-nya minus 1, B-nya 6, C-nya minus 2 gitu. Nah, terus kemudian bagaimana cara menghitung titik ekstrimnya? Ya, pakai rumus yang tadi tuh. Jadi pakai x, y, x-nya minus b per 2a. B-nya berapa? Masukkan B-nya 6. Kemudian dibagi dengan 2 kali A-nya minus 1. Gitu. Terus kemudian B kuadrat min 4AC per min 4A itu nilai Y-nya. B-nya berapa? B-nya 6 dikuadratkan 36. Minus 4 dikalikan A-nya minus 1, C-nya minus 2. Dibagi dengan minus 4 kali A-nya minus 1. Nah, ini kalau Anda hitung, kalau di sini yang saya tuliskan itu langsung hasilnya ya. Langsung hasilnya nilai X-nya ada 3, nilai Y-nya 7. Jadi koordinat yang didapat adalah 3,7. Nah, ini titik ekstrimnya, titik puncak yang dia capai. Nah, kembali ke bentuk dari fungsi tadi ya, ada Y sama dengan minus X kuadrat plus 6X minus 2. Nanti itu Anda bisa selidiki tuh. Anda bisa selidiki, wah kalau Y-nya nilai A-nya di situ minus 1, artinya kan minus 1 itu kurang dari 0. Nah, dia berarti kalau kita gambar grafik, dia grafiknya hadap kemana gitu. Parabolanya apakah buka atas atau buka bawah, ataukah bahkan yang buka kanan dan buka kiri. Gitu ya. Nanti bisa dicek dengan menggunakan tabel sebelumnya. Nah, ini lanjutannya. Di lanjutannya ini kita akan mencari perpotongan. Perpotongan itu sama dengan ketika kita membahas di fungsi linier. Kalau kita mau cari perpotongan nilai perpotongan terhadap sumbu X, berarti terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Sebaliknya kalau kita mau cari perpotongan sumbu Y, berarti terjadi ketika X-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, kita mulai dengan perpotongan dengan menggunakan terhadap sumbu X. Maka terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Maka persamaan yang diketahui di soal tadi yang awalnya Y sama dengan minus X kuadrat plus 6X minus 2 itu ya. Nah, itu kita substitusi nilai Y sama dengan 0. Jadinya minus X kuadrat plus 6X minus 2 sama dengan 0. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Kalau yang persamaan linear misal nih didapat 2x sama dengan 10 gitu ya. Atau 2x min 10 sama dengan 0. 2x min 10 sama dengan 0. Maka berapakah nilai x-nya? Nah, gitu ya. Biasanya yang kita cari berapa nilai x-nya. Kalau x-nya kan berarti mudah aja, kalau fungsi linear 2x sama dengan 10, artinya x-nya sama dengan 10 per 2. Atau nilainya 10 bagi 2 sama dengan 5 gitu. Nah, bagaimana kemudian kalau bentuknya itu jadi bentuk fungsi kuadrat seperti ini, yaitu min x kuadrat plus 6x minus 2 sama dengan 0, maka ini Anda harus menggunakan pemfaktoran namanya. Pemfaktoran itu caranya ada beberapa macam. Boleh pemfaktoran pakai pemfaktoran pakai rumus ABC, atau juga boleh menggunakan cara coba-coba gitu ya. Nah, ini yang ada di depan ini, yang ada di slide ini namanya rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, itu rumus ABC itu. Karena ini fungsinya fungsi kuadrat, nanti kita akan temukan dua nilai X. Kita akan temukan dua nilai X. Maka di situ diindekskan X1, 2. Karena kita nanti akan nemu X1 dan X2. Nah, kita lihat runtutan cara mengerjakannya ya. Kita masukkan nilai A, B, C-nya. Gitu ya. Minus B, jadi B-nya 6, minus 6, plus minus. Plus minus itu maksudnya nanti dia akan terpecah jadi 2, akan kita pecah. Ada yang minus 6 plus akar bla 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 bla, ada yang minus 6 minus akar bla 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 gitu. Nah, ini
Kalau sudah Anda masukkan semuanya, nilai ABC-nya kita ketemu minus 6 plus minus akar 28 per minus 2. Nah, kita akan pecah jadi 2. Untuk X1-nya adalah minus 6 plus akar 28 dibagi minus 2, sedangkan X2-nya minus 6 minus akar 28 dibagi dengan minus 2. Nah, itu Anda, karena ini nih bentuknya bukan merupakan akar yang istimewa, maka kita perbolehkan untuk menggunakan alat bantu hitung gitu ya. Cuma nanti kalau misalkan kita lagi kuis atau mungkin lagi UTS, UAS gitu ya, saya akan upayakan untuk dapat angka-angka yang kiranya dia nggak akan membuat Anda susah gitu ya, walaupun melibatkan akar ataupun mungkin kita mau pakai cara coba-coba. Bu, kenapa nggak pakai cara coba-coba? Boleh sebenarnya pakai cara coba-coba, cuman cara coba-coba itu dia nggak setiap angka yang tertera pada soal itu bisa dengan mudah kita temukan akarnya pakai cara coba-coba. Kalau bukan nilai angka-angka yang istimewa gitu ya, misalnya hasil kali atau mungkin kuadrat yang istimewa gitu ya, misalkan 9 dikuadratkan kan hasilnya ada plus 3, minus 3, 16, hasilnya minus 4 sama plus 4 gitu ya. Kalau udah akar 28 gini kan repot gitu ya, maka yang mesti berhasil untuk kita pakai ketika mencari pemfaktoran adalah pakai rumus ABC. Cuman option itu ada pada Anda, jadi boleh kok Anda pakai cara ABC atau mungkin pakai cara coba-coba atau mungkin metode-metode lain yang sudah Anda tahu sebelumnya ketika misalkan Anda berada pada grade yang sebelumnya. Misalkan dulu waktu SMA menyelesaikan kasus-kasus yang seperti ini itu pakai cara apa, nah itu boleh dipakai. Nah, jadi kita kembali ke akar kuadrat. Jadi ketemu X1 0,35, X2-nya 5,65. Artinya kita akan temukan dua titik potong gitu ya. Karena kita punya dua faktor, ada 0,35, ada 5,65. Nah, karena ini titik potong sumbu X terjadi ketika Y-nya sama dengan 0, berarti koordinatnya yang pertama 0,35,0, yang kedua 5,65,0. Asalnya dari mana? Ya, X1, Y, X2, Y, di mana Y-nya sama-sama 0. Gitu ya. Nah, untuk yang ini lanjutannya. Ya, kalau tadi itu mencari titik potong ya, titik potong untuk sumbu X, maka ini titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y berarti dia terjadi ketika nilai X-nya sama dengan 0. Nah, persamaan awal yang diketahui di soal kan Y sama dengan minus X kuadrat plus 6X minus 2. Jadi kalau kita substitusi nilai X sama dengan 0, jadi gampang aja ya. Y sama dengan minus 0 dikuadratkan, ditambah 6 kali 0 gitu ya. Minus 2 sama dengan ya minus 2, karena apa? 0 dikuadratkan, mau 0 diapakan nilainya tetap 0. Kemudian 0 dikali berapapun hasilnya 0. Yang tersisa hanya minus 2. Maka dari itu ketemulah nilai Y-nya sama dengan minus 2. Nah, koordinatnya bagaimana, Bu? Koordinatnya ya pakai yang tadi. Karena titik potongnya sumbu Y terjadi ketika X sama dengan 0. Berarti koordinatnya X, Y. 0, Y-nya berapa yang kita temukan? Y-nya minus 2. Jadi, koordinatnya terjadi pada 0, minus 2. Gitu ya. Mudah-mudahan jelas dan bisa dipahami. Nah, ini untuk soal latihannya silahkan dikerjakan. Nanti kalau upayakan supaya tidak merasa sulit sendiri, nanti diskusi dan kerjasama dengan teman-temannya ya, dibahas bersama-sama. Sekarang kan belajar bersama, kalau kayak kita gini ya, kita tidak bertemu pun masih punya kesempatan untuk saling berkomunikasi. Saya berharap media-media yang canggih seperti ini tuh juga Anda manfaatkan untuk belajar kelompok gitu ya. Belajar kelompok sama teman-temannya, saling mengajarin, saling share screen gitu ya. Itu saya yakin akan sangat bermanfaat gitu ya. Kan harapannya kita dapat di mata kuliah ini, saya juga berharap bahwa semua teman-teman tuh nilainya sama-sama bagusnya gitu ya. Jadi nggak ada timpang gitu ya. Yang satu nilainya jelek banget, yang satunya bagus banget gitu ya. Mudah-mudahan Anda selalu kompak untuk saling support sama teman-temannya ya. Kemudian itu tadi adalah dasar yang perlu kita ketahui. Poin yang harus Anda
poin yang harus Anda catat betul-betul dan harus Anda kuasai betul-betul sebelum kita berbicara tentang aplikasi adalah Anda harus menguasai pemfaktoran. Ya, pemfaktoran boleh pakai cara coba-coba, boleh pakai rumus ABC, boleh juga mungkin pakai cara-cara atau metode yang sudah Anda kenal pada grade sekolah sebelumnya. Jadi silahkan memakai metode apapun, gitu ya. Nah, ini untuk bagaimana cara melakukan pemfaktoran saya tidak ajarkan, tapi saya berharap Anda saling bekerja sama untuk mendukung satu dengan yang lain. Gitu ya. Oke. Nah, kita berbicara tentang aplikasi persamaan kuadrat, applied-nya di economic and business, ini masih sama sebenarnya dengan pembahasan mengenai aplikasi persamaan linier. Jadi kita masih berbicara tentang fungsi permintaan, penawaran, dan fokusnya kita masih berbicara tentang keseimbangan pasar. Jadi masih pakai PDPS, PD sama dengan PS, atau pakai QD sama dengan QS, gitu ya. Yang membedakan apa, Bu? Kemudian kok kita bahas 2 kali? Tentu saja yang membedakan adalah bentuk persamaannya. Jadi kalau kemarin itu persamaannya linier, kita cukup selesaikan dengan substitusi, eliminasi, gitu ya. Nah, kalau untuk persamaan kuadrat, nah karena bentuknya kuadrat, kita akan menyelesaikan dengan menggunakan metode pemfaktoran. Maka dari itu, yang saya minta tadi adalah silahkan Anda belajar mengenai pemfaktoran, gitu ya. Belajar bersama dengan teman-temannya. Monggo. Nah, pada aplikasi persamaan kuadrat ini kita juga membicarakan mengenai fungsi permintaan dan penawaran terlebih dahulu dengan bentuk fungsi yang berbeda dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Tapi secara teoritis sama. Ini P masih melambangkan harga, Q masih melambangkan kuantitas atau quantity, gitu ya. Ada yang fungsi permintaannya dalam P sama dengan dalam Q. Ada yang fungsi permintaannya berbentuk Q sama dengan dalam variabel P. Gitu ya. Yang bikin beda apa, Bu? Kalau kemarin di sini adalah bentuknya AQ kuadrat plus B, sekarang menjadi minus AQ kuadrat plus BQ plus C. Nah, ini Anda lihat bahwa di sini pangkat dari variabel bebasnya, yaitu variabel bebasnya dalam hal ini Q ya, pangkatnya 2. Nah, ini kalau sebaliknya atau inverse balikannya, pangkat variabel bebasnya yaitu 2, P2. Itu. Fungsi penawaran pun juga sama, ya. Nah, mari kita berbicara tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar sama pengertiannya, yaitu kondisi yang terjadi di pasar ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jumlah barang ya, yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Atau harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Gitu ya. Atau secara matematik dia dituliskan sebagai rumus QD sama dengan QS. Itu kalau berbicara tentang kuantitas atau jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Sedangkan kalau kita berbicara harga berarti PD sama dengan PS. Secara grafik kalau kita amati keseimbangan pasar tuh terjadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau kemarin Anda ingat keseimbangan pasar itu kalau di fungsi linier garisnya adalah garis lurus, QD dan QS-nya adalah garis lurus. Nah, sekarang Anda amati di situ posisi terjadinya sama. Jadi keseimbangan pasar itu tetap terjadi ketika ada pertemuan antara titik ada titik potong gitu ya antara kurva QS dengan QD, yaitu si E gitu ya. Yang mana kalau E itu kita tarik ke bawah dia ketemu QE, kita tarik ke kiri ketemu PE. Cuman Anda amati di situ bahwa QD sama QS-nya bukan lagi garis lurus. Dia agak lengkung gitu ya. Walaupun nampaknya lurus tapi dia
lengkung. Kenapa demikian? Karena itu maksudnya dia menggambarkan asalnya adalah bentuk ini ya, parabola. Dia seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa grafik fungsi, kalau kita tinjau dari grafik fungsi dari persamaan kuadrat, maka bentuknya adalah parabola, entah buka atas, buka bawah, atau buka kanan dan buka kiri. Maka di situ digambarkan bahwa perpotongannya garisnya dari QS sama QD itu nggak garis lurus seperti kemarin gitu. Tetapi secara prinsip dia masih sama. Jadi keseimbangan pasar itu kalau secara grafik terjadi ketika ada perpotongan antara QD dengan QS gitu ya. Makanya rumusnya pun juga masih sama, QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS gitu ya. Jumlah keseimbangan dinotasikan dengan QE, harga keseimbangan dinotasikan dengan PE. Nah, itu tuh masih sama. Nah, berikutnya, ini adalah contoh dari aplikasi. Saya sebenarnya materi ini nih ada, kalau tidak salah, di bukunya Lial Margaret. Dia ada, tapi saya lupa halaman berapa, tapi nanti mungkin bisa saya carikan lebih dulu ya. Saya carikan, atau mungkin Anda boleh cek sendiri di Lial Margaret itu mungkin di apa ya, bagian fungsi polinomial, kalau enggak gitu ya di bagian fungsi kuadrat. Coba nanti dicek ya. Lial Margaret itu bukunya bagus ya. Dia berbicara tentang applied math itu seperti apa, di study case atau contoh kasus itu seperti apa. Jadi kita tidak melulu betul-betul hanya membahas rumus sehingga kita buta terhadap penerapannya, karena memang fenomena yang saya dapati saat ini tuh, kalau kita berbicara tentang matematika, anak-anak itu seringnya lebih ke questioning gitu ya, bertanya-tanya, sebenarnya Bu, ini untuk apa ya kita membahas rumus yang serumit ini gitu ya. Toh dalam keseharian kita kalau pergi ke Indomaret gitu ya Bu ya, kita nggak pakai nih rumus gitu. Nah itu makanya kalau saya jawabnya dengan bercanda, biasanya saya bilang ya makanya belajar matematika biar perginya nggak cuma ke Indomaret gitu ya. Kalau andainya perginya ke Indomaret doang ya Anda cuman yang Anda tahu dari matematika cuman Anda ngasih uang berapa, kembaliannya berapa gitu ya. Cuman penjumlahan dan pengurangan. Kalau enggak gitu, kalau Anda beli barang sekian pieces, harganya sekian. Ketika Anda beli 5 pieces, maka harganya jadi 5 kali lipatnya. Nah, itu Anda cuma dapat perkalian gitu ya. Jadi matematika itu sebenarnya ilmu yang dasar, yang menjadi dasar segala dasar. Bahkan kalau kita berbicara angka 0 dengan angka 1, kalau tidak ada dua angka itu, maka mungkin sekarang tidak ada laptop gitu ya. Nggak ada perangkat-perangkat yang seperti ini. Karena matematika dengan informatika itu saudaraan gitu ya, saudara dekat gitu. Jadi kadangkala kalau kita berbicara tentang matematika, apa yang kita pelajari sekarang, kita bakalan tahu aplikasinya tuh di beberapa tahun yang akan datang gitu ya. Bayangkan orang-orang dulu itu ngomongin tentang matematika, mereka tuh nggak tahu apa-apa dulu gitu ya, kemudian menemukan angka 0, menemukan angka 1, yang bahkan aplikasinya dia nggak tahu saat itu ketika menemukan gitu ya. Dia apa menyangka kalau menemukan angka 0 itu akan sangat bermanfaat. Kalau nggak ada angka 0, kita nggak mungkin bisa menyebutkan jarak saya dengan kamu adalah 1 meter. Karena tidak ada nilai permulaan di awal. 0 itu sangat ini ya, sangat-sangat powerful di matematika ya. Kalau 0 dengan 1 dalam IT itu seringnya disebut sebagai bilangan biner gitu ya. Nah, 0 dengan 0 itu berbeda. Dalam orang matematika, kita berbicara 0 dengan 0 itu beda makna. Kalau 0 itu ya nilainya ada, tapi nilainya besarnya 0.
Kalau kosong itu nilainya nggak ada, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang mungkin perlu kadang-kadang kita pahami lebih lanjut. Mungkin saja kita nggak menemukan kegunaan atau aplikasinya sekarang. Tapi karena memang kita saat ini ranahnya berbicara mengenai matematika aplikasi, karena Anda ini anak manajemen bisnis pariwisata, maka applied-nya adalah ke economics dan bisnis, gitu ya. Nah, kita kembali ke contoh 2. Jadi ada fungsi permintaan dari suatu barang itu QD sama dengan 19 minus P kuadrat. Sedangkan penawarannya QS sama dengan minus 8 plus 2P kuadrat. Nah, ini nih, Anda lihat nih bentuknya QD sama dengan dan QS sama dengan. Nah, kalau soal berikutnya Anda diminta untuk mencari keseimbangan pasar, tentu saja Anda udah nggak perlu rubah-rubah mencari inverse-nya yang kemarin ya. Karena memang kalau untuk fungsi kuadrat, kita bakalan susah kalau kita diminta untuk mencari inverse gitu ya. Nah, makanya soal-soal yang selalu saya kerjakan, yang selalu saya keluarkan pada saat ujian mengenai aplikasi persamaan kuadrat, itu saya tidak pernah membuat bentuk fungsinya itu berbeda antara demand sama supply. Jadi kalau demand-nya pakai Q, saya biasanya supply juga pakai Q. Kalau misalkan supply-nya pakai P, maka demand-nya saya juga pakai P, supaya segera mudah untuk mencari QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Karena pada kesempatan ini yang saya buat untuk challenging adalah bagaimana cara kita mencari nilai P dan Q alias pemfaktorannya kalau kita berbicara tentang persamaan kuadrat gitu ya. Jadi nggak perlu dibuat bulat-bulat untuk P-nya, PD-nya, demand-nya dibuat P, supply-nya dibuat supply-nya dibuat Q gitu ya. Jadi kalau untuk mencari inverse dari fungsi kuadrat itu sulit gitu ya. Kadang-kadang kita nggak bisa temukan dengan segera. Makanya saya tidak pernah menggunakan soal yang dia bentuknya berbeda antara demand sama supply. Biasanya kalau demand-nya P ya supply-nya P. Sebaliknya juga kalau demand-nya Q ya supply-nya Q gitu ya. Jadi jangan dikhawatirkan. Nah, kemudian syarat keseimbangan pasar nih QD sama dengan QS. Maka Anda bisa langsung persamakan. 19 minus P kuadrat sama dengan minus 8 plus 2P kuadrat. Ini dari mana? Ya ini QS. Yang sini dari mana? Ya ini QD. Gitu ya. Kemudian apa yang perlu dilakukan? Ya perlu kita pindah ruas supaya kita bisa segera selesaikan. 19 minus P kuadrat kita putuskan untuk pindah ruas ke kiri semua. Alias sebenarnya kita pengen menambahkan dengan 8 dan mengurangkan dengan 2P kuadrat gitu ya. Nah ini pindah ke kiri. Ini 19 minus P kuadrat plus 8 minus 2P kuadrat sama dengan 0. Di bawahnya kalau kita sederhanakan, ini kan ada min P kuadrat, ini minus 2P kuadrat, jadinya minus 3P kuadrat. Ada 19 sama 8 berarti plus 2 tuh 27 sama dengan 0. P kuadrat minus 9 sama dengan 0. Nah ini yang kadang-kadang anak-anak tuh nggak hati-hati di sini. Tiba-tiba aja dibuat gitu ya, P kuadrat sama dengan 9. Maka P-nya berapa? Ya akar dari 9, 3 gitu ya. Jangan salah, akar itu kan asalnya dari ini ya, asalnya dari gimana ya? P kuadrat sama dengan 9, maka P-nya sama dengan akar dari 9. Akar dari 9 itu berapa sih? Kan kita logikanya akar dari 9 itu nilainya berapa? Oh, berarti kan kita diminta untuk mencari berapa nilai yang kalau dipangkatkan 2 hasilnya 9. Gitu ya. Sementara yang kalau dipangkatkan 2 hasilnya 9 itu nggak cuma 3. Minus 3 kalau kita kuadratkan juga hasilnya 9. Jadi jangan lupa. Maka dari itu ini penting. Ini penting. Kita akan menemukan 2 nilai gitu ya. Kalau persamaan kuadrat kita akan menemukan 2 nilai. Jadi ini pemfaktoran dengan cara coba-coba nih. Gitu ya, nggak pakai rumus ABC. Bu, kalau pakai rumus ABC apakah hasilnya akan sama dengan coba-coba? Sama gitu ya. Cuman kelemahannya ABC itu kadang-kadang nggak setiap bilangan gitu ya bisa kita lakukan coba-coba karena dia hanya khusus bilangan yang istimewa saja gitu ya. Tuh. Nah, P-3, P plus 3. Nah, inilah baru kemudian kita ini ya bisa tahu bahwa oh hasilnya bakalan 2 nih gitu ya. Kenapa? Kalau Anda kalikan kan ini P kali P, P kuadrat.
P kali 3, 3P. Minus 3 kali P, minus 3P. Tadi udah 3P sama minus 3P hilang. Kemudian minus 3 dikali 3, minus 9. Gitu ya. Makanya di sini nggak ada yang koefisien yang variabelnya X pangkat 1. Gitu ya. Karena udah hilang tadi. Didapat dari mana kok hilang? Minus 3P ditambah 3P. Hilang. Nanti coba Anda jabarkan ya. Nah, kemudian ini kita persamakan dengan 0. P minus 3 sama dengan 0 atau P plus 3 sama dengan 0. Gitu. Nah, baru kalau yang seperti ini Anda bisa langsung P minus 3 sama dengan 0, maka P-nya 3. Kalau P plus 3 sama dengan 0, maka P-nya diperoleh minus 3. Nah, di sini ada catatan, karena kita berbicara tentang economics dan bisnis. Makanya kemarin saya bilang daerah visible itu hanya berada pada daerah kuadran 1. Maka ketika kita temukan nilai P sama dengan 3 dan P sama dengan minus 3, maka kita tidak mungkin menggunakan nilai P sama dengan minus 3. Artinya kan P yang disepakati di pasar itu hanyalah P sama dengan 3, karena nggak mungkin ada price yang nilainya negatif. Gitu ya. Nah, kemudian ini P-nya udah ketemu nih. Sekarang kita cari Q. Q-nya berapa? Masukkan aja ke salah satu persamaan. Boleh ke QD, boleh ke QS. Bu, apakah hasilnya sama? Sama, tentu saja, gitu ya. Nah, di sini saya pakaikan ke 19 min buah kuadrat. Oh, ini nih. Saya masukkan ke QD. 19 minus P kuadrat. P-nya diganti dengan 3. 19 minus 3 kuadrat. 19 minus 3 hasilnya 10. 19 minus 9 hasilnya 10. Maka keseimbangan pasar yang terjadi yaitu ketika nilai Q-nya, kuantitasnya sebesar 10 dan harganya sebesar 3. Bu, apakah setelah ini pajak dengan subsidi? Nah, ini di contoh 3 ini prinsipnya sama. Saya perlu tekankan kalau kita berbicara tentang pajak sama subsidi, pajak itu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada produsen. Sedangkan subsidi adalah bantuan suntikan dana gitu ya oleh pemerintah kepada produsen juga. Imbas dari pajak adalah kenaikan harga jual, imbas dari subsidi adalah penurunan harga jual. Maka penambahan pajak dengan subsidi ini sebenarnya kalau untuk yang contoh 3 ini saya sifatnya sebagai pengayaan ya, karena yang saya tekankan pada persamaan kuadrat dengan aplikasinya adalah Anda bisa menyelesaikan keseimbangan pasar, karena memang ini cukup menjadi bahan yang berat gitu ya, cukup berat kalau kita bahas secara keseluruhan gitu ya, termasuk bagaimana mencari inverse dari fungsi kuadrat. Nah, makanya itu nggak saya bahas. Nah, ini pun juga contoh dari pajak dan subsidi ini sebagai pengayaan ya. Saya berharap nanti Anda fokus bahwa pajak dan subsidi itu dikenakan kepada produsen. Maka fungsi dari produsen adalah fungsi penawaran, sedangkan permintaan itu adalah fungsi dari konsumen. Gitu ya. Sehingga karena pajak sama subsidi dikenakan kepada produsen, maka yang berubah hanyalah fungsi penawaran. Alias mudahnya kita bisa ingat fungsi penawaran yaitu fungsi miliknya produsen gitu ya. Nah, yang awalnya QS-nya adalah minus 8 plus 2P kuadrat. Sekarang karena ada pajak sebesar Rp1 per unit, kemarin saya pernah sampaikan bahwa kalau pajak itu besar nilainya itu rupiah, itu kan lihat soalnya dikenakan pajak gitu ya, dikenakan pajak sebesar Rp1. Oh, berarti ini kan kondisi ketika price alias harga ya, P minus 1. Nah, ini makanya ini menjadi hal yang lumayan berat untuk dikuasai ya, tapi kita nilai sebagai pengayaan saja tidak jadi masalah gitu ya. Nah, ini kemudian dilanjutkan dengan penyelesaiannya minus 8 plus 2 kali ini P-1 dikuadratkan gitu ya, P kuadrat minus 2P plus 1, dapatnya 2P kuadrat minus 4P minus 6. Nah, gitu ya, dapatnya
Setelah dipersamakan 19 min P kuadrat dan dari pemfaktoran gitu ya. Pemfaktoran itu yang min B plus minus akar itu tadi. Karena kalau dituliskan di sini semuanya prosesnya jadinya panjang gitu ya, nggak jadi PowerPoint malah jadi power text nanti ya. Ini makanya kita persingkat prosesnya. Nah, setelah itu kita dapati P-nya 3,63. Yang awalnya tadi sebelum kena pajak kan P-nya 3 aja ya. Sekarang setelah kena pajak P-nya berubah menjadi 3,63 gitu. Kemudian kalau P-nya 3,63 maka Q-nya yang kita masukkan boleh kita masukkan ke QD, boleh ke QS. Karena nampaknya bentuknya yang paling sederhana adalah QD, masukkan aja ke QD gitu ya. Dapatlah 5,8231. Kuantitasnya yang awalnya 10 jadi 5,8. Menurun ya. Karena memang logis sekali gitu ya, ketika kena pajak maka orang-orang cenderung tidak terlalu minat untuk membeli, alias kuantitas yang dibeli itu turun. Itu kenapa kok bisa begitu? Karena harganya naik gitu ya. Yang awalnya tadi 3 jadi 3,6. Kuantitasnya yang awalnya 10 jadi 5,8. Gitu ya. Nggak apa-apa, ini nggak terlalu dibahas, nggak apa-apa. Yang perlu Anda kuasai itu adalah soal-soal seperti contoh 2 tadi ya. Sebenarnya pada beberapa soal latihan itu udah saya berikan cara pengerjaannya. Itu silahkan nanti coba-coba kerjakan gitu ya. Kalau ada yang dibingungkan boleh ditanyakan. Nanti akan kita bahas. Silahkan nanti list pertanyaannya bisa dimasukkan ke grup WhatsApp kelas masing-masing ya. Saya akan coba jawab di esok hari ketika luang. Nggak apa-apa ya. Sebenarnya kan besok ini libur ya. Harusnya tanggal merah. Tapi mohon maaf, mudah-mudahan itu apa namanya ya, masih kita bisa pakai untuk membahas materi ini ya. Ini soal yang berikutnya, yang tadi ada 1 nomor, ini ada 2 nomor, silahkan nanti dicoba-coba kerjakan. Kerjasama dengan teman-temannya, saling bantu-membantu, mudah-mudahan itu nanti akan menambah pemahaman, gitu ya. Nah, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali juga video ini betul-betul yang seadanya karena saya tidak terlalu well prepared. Boleh sekali nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan kembali, silahkan masukkan dalam daftar pertanyaan yang saya berikan formatnya di grup kelas ya. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.